رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Musalla An-Nur beserta perangkat-perangkatnya, yang saya hormati Ketua Pejuang Subuh beserta jemaah-jemaahnya, kemudian yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh pagi hari ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilaksanakan kajian ba'da sholat subuh, dan nanti insyaallah akan dilaksanakan sholat syuruk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah kemudian dia duduk membacakan ayat-ayat Allah atau bertolabul ilmi. Jadi kan kita sekarang ini di sholat berjamaah, kemudian duduk kita bertolabul ilmi, mengkaji ayat-ayat Allah, maka akan diberikan 6 kebaikan dijanjikan. Yang pertama, kita akan dibebaskan daripada kefakiran dan kemiskinan. Amin. Yang kedua, dimudahkan sakratul maut. Amin. Yang ketiga, dibebaskan dari azab kubur. Amin. Yang keempat, menerima catatan amal dari tangan kanan. Amin. Yang kelima, meniti jembatan Shiratul Mustaqim kal-barqil khatib, seperti kilat menyambar. Amin. Yang keenam, ditempatkan di surga bersama para anbiya. Amin Allah. 6 daripada kebaikan ini insya Allah kita dapatkan kalau memang niat kita hadir di sini lillahi ta'ala, karena Allah. Untuk niatnya dapat, akhiratnya dapat. Ya. Jadi kalau orang-orang dulu itu taklimnya itu setelah sholat berjamaah. Nah, kalau kita sekarang kan banyak hidayah taklim ibu-ibu, kadang sudah sholat sebelum sholat asar ada, kaget sholat asar balik ya, atau sesudah sholat asar, datangnya sesudah sholat asar balik. Nah, ini karena dia tidak mengetahui daripada dalil ini. Jadi kalau mau taklim yang paling afdal itu sholat dulu, sholat berjamaah, lalu kemudian duduk, dapat 6 kebaikan ini. Nah, mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberikan pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semua pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian pada kesempatan ini saya ingin memberikan kajian. Sebenarnya saya kira hari ini hari pertama. Ya. Ternyata sudah beberapa kali kajian di sini ya. Saya inilah kasih pilihan lah ke Bapak dan Ibu. Rencana saya tadi itu karena di dalam pemikiran saya ini pertama kali saya nak membahas tentang sholat syuruk. Sholat syuruk di sini sudah dibahas belum? Belum. Jadi selama ini pengajian sholat syuruk, sholat ada. Masalah bagaimana tata cara sholat syuruk, apa manfaat dan fadilah sholat syuruk, belum ada yang bahas. Belum. Ya sudah, kita bahas masalah sholat syuruk dulu ya. Sholat syuruk, Rasulullah SAW bersabda, man shallal ghadata fil jamaah au fil masjid. Jadi ada salah satu riwayat yang mengatakan fil jamaah. Ada riwayat lain dari Imam At-Tirmizi mengatakan au fil masjid. Nah, jadi ada beberapa hadis. Man shallal ghadata fil jamaah au fil masjid thumma yaq'udu, ada yaq'udu, ada qa'ada, ada fi'il mati, ada fi'il mudhari'. Ada hadis yang mengeluarkannya dengan qa'ada, ada yaq'udu fi'il mudhari'. Nah, yang saya bawa di sini fi'il mudhari'. Man shallal ghadata fil jamaah au fil masjid thumma yaq'udu
yadhkuru hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjati wa umrati tammah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Jadi syarat sholat subuhnya ada 3, Pak. Kalau ketiga-tiga ini dilaksanakan dapat suruhnya. Tapi kalau salah satu dari 3 tidak dapat sholat subuhnya. Jadi syarat sholat subuh ini 3 nih harus terpenuhi. Yang pertama, kita harus sholat berjamaah. Nah, menurut pendapat para ulama, yang namanya sholat berjamaah, baik perintah di Al-Quran maupun di hadis, itu kalau bagi laki-laki wajibnya adalah di masjid. Bagi tetangga masjid. Bagi tetangga masjid, la sholatu li jaril masjid illa fil masjid. Tak ada solat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Nah, ini harus jadi patokan gitu. Siapa tetangga masjid? Tetangga masjid 40 rumah dari masjid. Depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah. Itu tetangga masjid 40 rumah. Dan jadi 40 rumah dari musola ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ada atas bawah kira-kira ada? Ada, di sini tidak ada ya. Tapi kalau di Jakarta ada rusun. Rusun itu kan musolanya di tengah ada, atau di hotel ada. Yang 40 ke atas, 40 ke bawah itu tetangga masjid. Salat berjamaahnya di masjid wajib laki-laki, fardu ain bagi tetangga masjid, kecuali ada uzur syar'i, sakit, hujan, ya, atau ada tamu yang penting, atau ada urusan uzur yang lainnya yang menurut syar'i diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, bagi ibu-ibu, di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i, ibu-ibu sholat berjamaah itu sunnah muakkad, Bu. Sunnah muakkad. Jadi kalau kita berpatokan kepada hadis daripada kesepakatan para ulama, berjamaah itu di masjid. Jadi hukum ibu sholat di masjid itu sunnah muakkad. Jadi tidak ada seperti sekarang di sholat ibu-ibu lebih baik di rumah. Itu tidak ada, tidak ada. Ya. Tahun 90-an ke bawah dulu, kita ini dididik oleh bapak emak kita, termasuk film-film orang tua kita dulu ya di Padang, ada. Itu sholat subuh tuh, orang tuanya nenteng anak perempuan, anak laki-laki ditenteng ke masjid. Gadis-gadis suruh ke masjid. Yang gadis-gadis tidak mau ke masjid itu malah dibilang tidak usah lah kau nikah sama dia tuh ke masjid tidak. Sekarang tahun 2000-an banyak orang katakan perempuan lebih baik sholat di rumah. Itu hadisnya itu setengah-setengah. Jadi jangan sampai salah paham. Sekarang tengok banyak ibu-ibu anak-anak gadis gitu yang tidak mau sholat ke masjid. Sedangkan disuruh ke masjid baik, tidak ada ramai masjid. Apalagi ada hadis itu sekarang digaungkan. Lebih banyak tidak ada ke masjid, sepi masjid. Kenapa tidak ke masjid? Lebih baik sholat di rumah. Ini salah. Mana hadis itu? Perempuan lebih baik sholat di masjid kalau ada fitnah. Jadi harus diselesaikan dalilnya, hadisnya harus diselesaikan. Kalau ada fitnah, kalau tidak ada fitnah tidak jadi masalah. Jadi ada syarat perempuan sholat di masjid kalau tidak ada fitnah. Fitnah ini misalnya tidak ada bahaya, ya tidak ada bahaya. Kayak kita dulu tahun 90-an, 80-an, ya tidak. Di Jambi ini masih ada preman-preman di pinggir jalan, ya tidak, kita di sudut-sudut lorong. Awak nak pergi ke masjid, di situ ada preman, orang mabuk di situ dah. Nah, sudah daripada kaki awak bahaya di situ, sudahlah sholat tadi di rumah. Itu lebih bagus. Atau fitnah misalnya, ya, laki kita tidak boleh, suami kita tidak boleh, tapi suami tidak boleh melarang istri tadi. Suami melarang istri ke masjid tadi karena memang sesuatu yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka kita sholat di rumah, ya. Tapi kalau dia melarang kita,
dikarenakan melarang kita dengan melanggar aturan Allah dan Rasulnya, wajib untuk tidak taat. Contoh ya, yang ibu harus taat kepada suami. Dek, adik dah usah lah pergi sholat dek ke masjid tu dek. Ngapo bang? Saya resah hati aku. Dulu kau tak ada pernah rasanya pergi ke masjid tu, tapi sekarang kau rajin ya. Aku tengok semenjak imamnya tu mantan kau tu, kau rajin ke masjid. Resah hati aku dek. Kalau kau ke masjid tak tenang hati aku. Kau sholat di rumah dek. Nah kalau alasannya kayak gini, cemburu, ada fitnah, ada kemudaratan, wajib ibu sholat di rumah. Ibu ke masjid duso, tidak ada dapat pahala ibu, dan duso ibu sama laki ibu ya. Tapi kalau laki ibu tadi itu melarangnya, sudah adik, kau nak ke masjid tidak ada kayu-kayu juga tak kita ni. Kau sholat juga rajin, tengok hidup kita ni kayak gini lah, utang banyak, rezeki dah ada, hidup larang Bentilah kau cak iyo dia kau nak beribadah tu tak usah. Kalau itu yang dilarang, maka wajib untuk ibu tidak mengikuti. Dah. Jadi kayak itu hadisnya. Kalau sekarang tak kaji-kajian, yuk perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Kalau saya kupas lagi masalah sholat perempuan ini banyak banyak lagi. Dalil-dalil yang memerintahkan ataupun menunjukkan perempuan itu sholat di rumah lebih banyak ketimbang dalil yang cuma melarang atau menganjurkan perempuan sholat di rumah cuma satu. Dalil yang menunjukkan dan memerintahkan perempuan sholat di masjid itu banyak. Nah, cuman kita pembahasan kita tidak tahu hari ini untuk itu Hari ini kita disuruh tadi ya. Kembali ke suruh tadi. Sholat kita berjamaah di masjid. Itu syaratnya. Ibu-ibu, bapak-bapak sholat berjamaah di masjid. Tetapi ada keringanan bagi orang yang uzur. Nah, Ustaz, kami kepingin sholat suruh, cuma hari hujan, tak bisa ke masjid. Ya, boleh tak kami sholat berjamaahnya di rumah? Tapi syaratnya berjamaah. Jadi ada sebagian ulama pendapat yang sedikit. Kalau tadi mayoritasnya di masjid. Ada pendapat yang sedikit membolehkan, dengan catatan di rumah kita tuh memang ada tempat khusus untuk kita sholat. Berarti bukan kita tuh nak buat musolanya, tidak. Misalnya di rumah kita nih, yang kita biasa sholat di ruang tamu, beda. Nah, ajak di situ anak, istri, ya dah. Nah, sholat di situ berjamaah. Sholat subuh, karena ada uzur, Ustaz kami ada anak kecil, kami ada kewajiban yang tidak bisa kami tinggali, ya dah. Nah, atau ada urusan penting, atau ada sakit, kami sholat di rumah, boleh tak? Sebagian ulama yang kecil, yang sedikit itu membolehkan syarat ini, ya. Nah, cuman yang mayoritas di masjid, ya. Nah, kalau saya tidak berpegang kepada yang sedikit, ya, terkecuali kalau memang uzurnya. Nah, kemudian syarat yang kedua, yadhkuru hatta tatlu asy-syams. Kita berzikir sampai terbit matahari setinggi tombak. Berzikir, tidak boleh kita lepas daripada zikir. Kalau kita lepas dari zikir, maka tidak terpenuhi syarat suruhnya. Nah, zikir ini banyak Pak. Zikir besok kalimat thayyibah, ya, besok baca Quran zikir, besok bertolakul ilmi ini zikir juga. Jadi sesuatu yang mengingat kepada Allah, maka itu adalah zikir, ya. Quran, tolakul ilmi, atau kita berdua lagi tinggal di masjid, ada orang lapado balik misalnya, ada. Atau kita tinggal dewean, lalu kepingin dapat sholat suruh, apa zikir yang tadi itu. Atau kalau misalnya sudah capek zikir, ganti baca Quran. Capek baca Quran, baca kitab, boleh. Tapi tidak boleh kita selama kita berzikir tadi itu sampailah terbit matahari kita berbicara hal-hal dunia, ya. Nah, kita zikir tinggal berdua, ngobrol sama kawan tentang kantor, ya, tentang dunia, tentang usaha, batal daripada syarat suruhnya. Tapi kalau kita menceritakan tentang agama, ya, tentang ilmu-ilmu Allah, maka boleh ilmu-ilmu agama, ya. Ya, kayak mana nih kita ni tentang puasa,
Aku bertanya tentang apa, sholat, itu boleh ngobrol. Ngobrol boleh, tapi tidak ngobrol masalah dunia. Itu termasuk zikir, ya. Nah, kalau ibu-ibu yang sholat di rumah, ya, yang sholat di rumah, maka syaratnya yak wudu. Kalau yak wudu itu kita duduk habis sholat berjamaah, kemudian duduk sambil berzikir. Duduk di sini, ada yang katakan kalau ibu kaki buka YouTube, ada yang katakan duduknya itu harus di tempat yang sholat. Nah, itu jangan dituruti ya. Islam itu mempermudah bukan mempersulit. Jadi kalau kau mau suruh, kau duduknya di tempat kau sholat. Ayolah kasusahnya. Ya, imam di sini. Ayah aku nak suruh habis dia sholat di sini, tak ada lagi dia harus nak ini. Nak bersalaman, tak ada lagi, tak boleh. Yang kayak gini tak usah diadu, tak usah diikuti. Ya, di YouTube ada tuh dia. Ustaz-ustaz di YouTube. Dia pakai yang qa'ada. Qa'ada itu fi'il madhi. Fi'il madhi jadi qa'ada, tetap di situlah. Bapak tadi sholat di sini, kalau mau dapat suruh tetaplah di situ. Ya, kalau susah beda. Kalau lah kayak gitu sulitnya. Jadi apa yang menurut aturannya, kita duduk di tempat kita sholat tadi itu artinya tidak ada keluar dari tempat ruang kita sholat. Kita sholat di musola, tidak keluar dari di musola nih. Nah, sekitar musola ini tidak jadi masalah. Kalau di tempat itulah kaget susah pula, kaget marbot nak bersihin apa musola ada. Entah marbot dia nak kuliah, nak bersihkannya sekarang ada. Sekali nak bersihin bapak duduk di situ. Pak, kami nak permisi lah dulu pak. Kami nak ini, aku nak suruh ini. Tak bisa nak pindah, kan susah ya. Jadi yang namanya suruh tadi, habis sholat berjamaah, kemudian duduknya itu tidak keluar dari tempatnya. Kalau di rumah tak keluar dari rumah, kalau di masjid tak keluar dari masjid, semua sholat keluar dari sholat. Sambil berzikir sampai terbit matahari, setinggi tombak. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian di saat sudah setinggi tombak, sholatlah 2 rakaat. Usolli sunnatas syuruk boleh, usolli sunnatal isra boleh, usolli sunnatal duha. Isra, syuruk, duha sampai mawon. Terserah ibu mau pakai yang mana. Kalau isra itu bahasa Arab, artinya menunjukkan matahari itu proses berjalannya, proses terbitnya. Kalau tempat terbit namanya masyrik. Kalau pas matahari terbit berjalan, itu namanya isra. Suruk itu tempat matahari setinggi tombak, lah posisi setinggi tombak itu suruk namanya. Nah, kita pakai usolli sunnatal syuruk boleh, usolli sunnatal isra boleh, usolli sunnatal duha boleh. Suruk itu awal duha, karena suruk dikerjakan di awal duha. Nah, jadi suruk ialah duha, awal duha ialah sholat isra. Sama paham ya? Usolli sunnatal isra atau usolli sunnatal syuruk, usolli sunnatal duha. Pilih salah satunya. Raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, kalau saya pakai syuruk, usolli sunnatal syuruk, raka'ataini lillahi ta'ala. Hafal bu? Hafal ya? Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya, sengaja aku sholat sunnah suruk 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pas ibu nak sholat lupa, sholat apa kita ini suruh, aku kan kita lupa misalnya dah. Sudah pakai bela, sengaja aku sholat 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala, dapat. Dah, dia tersebut suruhnya, tapi sholat 2 rakaat. Sebab apa? Hadisnya mengatakan tsumma shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat yang penting sengaja aku sholat 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Apa yang didapat tadi? Kanat lahu ka ajri hajjati wa umrati. Ibu dapat pahala, bapak dapat pahala sama dengan pahala haji dan umroh. Cuman pahalanya
Jangan kaget habis sholat suruh langsung mengumumkan aku sudah haji sama umroh. Dah ada ya. Alhamdulillah aku lah haji lah umroh. Dah ada. Ini cuma pahalo. Kita harus bedakan pahalo haji sama umroh sama dengan orang dengan daripada yang haji umroh beda. Kalau haji dan umroh itu balasannya tidak ada yang pantas kecuali surga. Itu haji dan umroh ya. Nah, cuma sekarang kan susah ya dah. Nah, kita dapat pahalanya jadilah pahala haji dan umroh. Apa maknanya? Pahala haji dan umroh ini berarti kan banyak tuh, berat. Ini kaget bermanfaat di saat yaumul mizan, di hari pertimbangan ya. Pahala haji dan umroh berat, pahala sabar berat, pahala syukur berat. Jadi pahala-pahala ini bermanfaat kaget memberatkan timbangan kebaikan kita. Dan insyaallah pahala haji dan umroh ini berat kaget timbangan kebaikan kita. Mudah-mudahan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sekilas untuk masalah sholat syuruk ya. Kesimpulannya, sholat syuruk itu syaratnya yang pertama sholat berjamaah, subuhnya harus berjamaah. Menurut mayoritas di masjid, bapak dan ibu ataupun di surau ataupun di langgar ya, atau di musola ya. Yang menurut pendapat yang kedua, yang sedikit ada keringanan bagi yang uzur, boleh syarat tersebut dilaksanakan di rumah kalau memang uzur syar'i ya. Tapi bukan disengaja. Kalau disengaja tidak dapat ya, kalau malas ya dah, atau dibuat-buat ya dah. Nah, sudahlah aku uzur ya dah. Nah, uzur ini bisa juga pas kita hajat. Hajat bisa juga Bu ya. Mohon maaf ya. Pas suami ibu mau ke masjid ya. Lah sudah nak azan. Orang sudah. Kita tahu nak buang hajat. Itu sakit hati dia ya. Sakit hati dia ya. Awal anak ke masjid, tiba-tiba nak buang hajat. Tak bisa diajak kompromi pula lagi tak. Akhirnya awak duduk tadi orang habis. Orang sudah habis sholat, sakit hati kita dah. Nah sudahlah, ajaklah anak atau istri tadi sholat di rumah. Inilah sudah uzur, bukan kendak kita dia. Nah, akhirnya kita sholat. Nah, mudah-mudahan itu masih dapat syarat. Itu namanya uzur. Nah, yang kedua, kita tidak boleh keluar daripada masjid kecuali darurat. Wuduk bolehlah. Ibu habis ini sholat, sekarang dibatal wuduk, ada. Kemudian ibu nak wuduk boleh. Atau pas lagi kita duduk-duduk kayak gini, ada yang darurat, tiba-tiba anak sakit, boleh ibu keluar. Anak sakit tengok, atau ada kejadian yang memang penting nih, ibu pergi ke tempat itu selesaikan masalah, tapi tetap jangan menceritakan masalah dunia. Cukup keluar itu menyelesaikan daripada apa yang darurat diselesaikan, langsung cepat balik ke masjid atau balik ke tempat yang kita sholat tadi, maka lanjutkan daripada zikirnya, sah suruhnya. Tapi kalau ibu tadi itu ada anak sakit, kemudian ibu ke rumah, lah selesai ngurus anak, ngobrol sama tetangga, belanja pula lagi ke toko, ngerumpi pula lagi di toko, sudah tidak ada lagi Jadi kalau sudah itu selesai masalah, cepat balik, masih ada suruhnya. Nah itu namanya kembali kepada hukum i'tikaf ya. Atau bapak-bapak ya, anak suruh ya, tiba-tiba bapak kesini sama ibu, pas ibu nak balik takut ya, pak aku nak balik pak, aku nak suruh, antarlah aku dulu pak. Boleh bapak antar dulu ibu tadi ya ke rumah, langsung bapak kesini lagi, masih dapat suruhnya mengantar istri ke rumah, atau anak ataupun yang lain yang memang darurat. Nah, rasa saya itu dulu untuk masalah suruh, kemudian sholat 2 rakaat. Kapan itu waktunya? Waktu suruh itu terbit matahari setinggi tombak. Kalau kita ini sekarang ini sekitar 6:12 lah ya. Semakin cepat sekarang dia waktu sholat kita ya. Nah, sekitar jam 6:12 sampailah pertengahan duha. Boleh sampai jam 7, setengah 7 masih dapat suruh ya. Masih dapat ya. Nah, sampailah dia kakek masuk ke pertengahan duha. Nah, itu baik dulu. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, yang mau dipertanyakan boleh masalah ini ataupun masalah yang lain. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya bilang tidak bisa. Dan
Boleh, ada sesi tanya jawab. Kalau ada boleh. Itu jam tuh benar ya? Benar ya, masih banyak waktu kita. Kalau memang kakek tidak ada, kita masuk ke dalam bab solat 4 mazhab ya, cara solat 4 mazhab. Kalau ada pertanyaan boleh, sebelum saya masuk materi yang lain. Lah jelas semua ya Bu, masalah suruh jelas ya Pak ya? Nah itu lah senangnya saya kan. Kalau saya jelaskan itu jelas semua itu lah. Tidak ada lagi yang tanya kan. Nah, itu hebatnya saya kan. Ada lagi kan? Nah kalau tidak tanya, kita masuk cara sholat 4 mazhab. Mau Bu? Lah ya. Ya tadi itu bawa sampai mati cara suruh tadi itu ya. Jarang dijelaskan sama ulama-ulama gitu ya. Nah itu dibawa. Kadang orang kajian subuh saya ngaji sholat suruh, sholat dewek lah ya. Masalah doanya terserah lah ya. Berdoa lah sesuai dengan hajat masing-masing. Nah, kemudian kita sholat 4 mazhab. Ini saya bawa fikih 4 mazhab. Kenapa saya merasa perlu membahas tentang sholat 4 mazhab? Karena banyak perpecahan di antara kita ini gara-gara sholat. Ya, yang pertama kita ini baik-baik ya. Tiba sholat berjamaah di musola kita ni, tengok kawan kita ni sikok-nikok lain cara sholatnya, wah dah ada golongan aku lagi ya. Nah, maka kita tengok ni banyak orang sekarang ni tak ada mau berteguran gara-gara beda sholatnya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ya. Banyak macam-macam ya. Kita tu lah ada pula jati kita, wah aliran mana pula kau ni. Akhirnya tak mau berteguran lagi. Nah, maka saya bahas 4 mazhab ya. Supaya jangan sampai kita saling salah menyalahkan, saling bermusuh-musuhan. Dan apa itu sholat? Sholat menurut bahasa adalah as-sholatu doa. Sholat itu doa. Ad-doa bil khair, doa kebaikan. Dan setiap doa kebaikan itu boleh dimasukkan ke dalam sholat ya, karena sholat itu adalah doa kebaikan. Tetapi secara istilahnya salat itu aqwalun wa af'alun makhsusah, muftatahatu bit takbir wa muhtatamatu bit taslim. Salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang khusus. Jadi ada ketentuannya, tidak ada basim ucapannya, tidak ada basim perbuatannya, tidak ada basim khusus, makhsusah, yang dikhususkan ya. Jadi ada masing-masing muftatahatu bit takbir, dimulai dibuka dengan takbir, wa muhtatamatu bit taslim, diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu dibuka dengan takbir, diakhir dengan salam, selesai sholat. Jadi wirid itu di luar sholat, itu sunnah. Dan wirid itu tidak termasuk daripada ruang sholat, tidak termasuk daripada bagian sholat. Tapi wirid tadi itu adalah sunnah untuk menyempurnakan sholat. Jadi wirid itu aksesoris penyempurna ya. Dan doa sesudah wirid juga itu adalah penyempurna. Sehingga kata ulama kita dulu, sholat tanpa doa itu ibarat pohon tidak berbuah. Jadi buahnya sholat itu adalah doa. Jadi kita berdoa. Jadi kalau sholat yang sesungguhnya itu adalah dimulai takbir, diakhiri dengan salam. Salam yang mana? Salam dalam rukun itu adalah yang wajib salam pertama. Nah, jadi sholat itu wajib aqwalun, diucapkan. Jadi kalau bapak sholat tak boleh dalam hati, ucapkan Al-Fatihah. Tak ada bergerak, tak ada diucapkan, tak sah sholatnya. Jadi kalau kita mau sholat, walaupun sholat dewek, diucapkan aqwalun, qaul, ya, aqwalun. Jadi diucapkan. Minimal sir kita itu didengarkan oleh kuping kita, di minimal, bukan kuping kawan. Ya, dia kadang banyak orang sirnya dengar kuping kawan. Oh, sholat dewean, sholat zuhur, Bismillahirrahmanirrahim, kawan dengar samping, ya.
Yang paling afdal tuh minimal kita dewek bela, ya. Kakek kawan yang di sebelah tadi dia sholat juga, sudah aja kakek bersayang-sayang, kau dengar aku dengar juga lah kata dia. Bismillah. Sebab kita kadang merasa terganggu, beda. Awak baca kulhu dia baca al-fatihah, beda. Kulhu sama al-fatihah kayak beradu, akhirnya salah, beda. Akhirnya udah selesai, kau dia terganggu, beda. Nah, jadi minimal sir itu tuh didengarkan kuping kita, ya. Kuping kami peka Ustaz, nah itu tidak masalah, gila kan? Kalau peka kayak gitu, itu sudah minimal kita teraso, ya, teraso dikit. Tapi yang penting nih, Anas bin Malik ditanya oleh sahabat, bagaimana bacaan Rasulullah? Jadi bacaan sholat Rasulullah itu jenggotnya bergoyang. Jadi dengan jenggot bergoyang berarti Rasulullah melapaskan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Diucapkan. Jadi jangan sok khusyuk dalam hati. Tidak sah. Nah, ini harus kita pahami, ya. Jangan sampai kita ibadah sia-sia. Ya, beramal tanpa ilmu nihil, kosong, tidak dapat apa-apa, ya. Jadi kita beramal harus dengan ilmu. Ucapan, perbuatan, gerakan, sempurnakan. Dan panjang bahasan sholat nih Bu, ya. 2 bulan tidak selesai bahasan sholat nih. Dan dari yang satu pengertian ini aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan. Yang hari ini yang saya selesaikan perkataan, ya. Perkataan di dalam sholat yang wajib ada berapa Pak? Yang wajib, di dalam sholat itu bacaan yang wajib kita laksanakan itu kalau di rukun Imam Syafi'i itu ada 5. Nah, 5 ini harus benar bacaannya dan harus dilaksanakan. 1 dari 5 ini tidak terlaksanakan, tidak sah sholatnya. Ini wajib hukumnya. Dalam rukun sholat Imam Syafi'i ada 13. Nah, dulu di SD kelas 3 lah hafal gitu, ya. Kalau anak-anak sekarang tidak tahu. Di SD kelas 3 dulu kita hafal. Kenapa? Ini jadi hafalan wajib rukun sholat dulu, ya. Saya gara-gara ngapal inilah dulu dihukum dulu kelas 3 SD, ya. Lama dia ngapal. 13 rukun sholat Imam Syafi'i. Yang pertama masih hafal Bu? Yang pertama niat. Yang kedua berdiri tegak dengan betul. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumakninah. Gerakannya yang wajib, bacaannya sunnah. Iktidal dengan tumakninah, gerakannya wajib, yang bacaannya sunnah. Sujud dengan tumakninah, gerakannya yang wajib, bacaannya sunnah. Duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, gerakannya yang wajib, bacaannya sunnah. Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah, kemudian bacaan tasyahud akhir, kemudian sholawat Nabi 11, kemudian salam pertama yang wajib, salam kedua sunnah, yang ke-13 tertib. Dari 13 ini yang wajib bacaan 5. Apa itu? Yang pertama takbiratul ihram. Kalau niat itu tidak wajib diucapkan, tapi boleh. Jangan pula kayak orang sekarang, ya. Pakai usolli katanya haram pula. Tidak. Kau pakai usolli haram kata dia. Tidak ada haram, ya. Nak pakai usolli itu tidak jadi masalah. Nak pakai usolli boleh, tidak pakai usolli juga boleh. Tapi yang paling afdol kata Imam Syafi'i, niat itu dipasang bainal alif warra. Allahu Akbar, dari mulai takbir A langsung pasang niat. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, pasangnya di situ. Rasanya sulit masangnya di situ, maka dibolehkan bagi yang was-was pakai usolli sebelum takbir. Tuh. Cuman walaupun pakai usolli, wajib pasang niat di antara takbir tadi, wajib. Jadi kalau ibu tidak ada pasang niat bainal alif warra, tidak sah sholatnya kata Imam Syafi'i. Tidak sah sholatnya. Kita pasang niatnya pada waktu
Sebelum takbir, pas di takbir tidak ada berniat, tidak pasang niat, tidak sah menurut Imam Syafi'i. Makanya bagi yang was-was tadi, boleh 4 mazhab sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat, ya, boleh pakai usolli, dibacakan usolli sesaat sebelum takbiratul ihram dengan niat untuk menghilangkan was-was di hati, ya, sehingga kita meyakinkan niat kita pada waktu kita takbiratul ihram. Boleh, itu boleh. Tapi yang paling abdal kalau memang kita sudah tidak ada was-was, memang lagi sok bainal alif farok pasang, ya, maka orang tidak pakai usolli juga sah, tidak pakai usolli juga sah. Makanya seperti itu. Jadi bainal alif war ra. Nah, kemudian yang wajib takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu wajib. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, sholawat Nabi, salam pertama. Inilah yang wajib. Jangan sampai hilang, jangan sampai cacat bacaannya, tidak sah sholatnya. Nah, takbiratul ihram kalau kita kenalnya 4 bu, ya. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir ini kalau dalam rukun ini sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dalam rukun tasyahud akhir. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sholawat Nabi di rukun selanjutnya. Salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau kita jadi 4, takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian salam pertama. Makanya keempat ini nih, kalau kita sholat 20 rakaat tarawih, biasanya imam tidak ada nyampe ke ujung, sebab wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid itu sunnah. Jadi kalau tarawih yang 20 rakaat, imamnya biasanya tasyahud akhirnya cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai sayyidina boleh, tak pakai juga boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Dah selesai. Ya. Yang wajib salam pertama. Gara-gara salam pertama inilah banyak orang yang dikreasikannya, ya. Ada kaget bapak ibu mungkin kalau memang Allah izinkan ketemu kaget sama imam di Jambi, ada imam, ya. Saya pernah ikut, ya. Jadi jamaah dia sholat tarawih. Jadi salamnya tadi karena dia katakan salam yang wajib itu yang cuma yang salam pertama, maka dilaksanakanlah salamnya 1 kali, gerakannya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung, ya, 1 kali dayung 2, 3 pulau dan ya. Saya tanya ngapo kayak gitu, karena yang wajib cuma salam pertama, gerakan itu kan sunnah di 2 kali, ya. Nah, itu ada. Masalah benar apa salahnya saya tidak mau menyalahkan, karena dia pasti ada dalil, ada. Laksanakan. Cuma kalau kita, ya, yang diajarkan datuk-datuk kita dulu lah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ucapan salam segala macamnya ada aturannya, dah. Jadi kalau ibu bapak sampai ke masjid, dia sampai ke musola terlambat, sholat untuk sunnah qobliyahnya, oranglah sudah azan, oranglah sudah sholat sunnah, ya, awak nak sholat sunnah takut tak terkejar. Kita tengok, masih ada yang sholat ini 1 rakaat. Ibu sholat, ibu bacakan yang 4 ini baik, terkejar. Maka saya kalau sholat ini saya bacakan yang ini baik, yang rukun deh. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Dah usah iftitah, langsung Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, dah usah ayat lagi, langsung ruku. Ruku pun tumak ninahnya cuma 1 tasbih. Lah, jangan sampai kita nak terpengaruh dengan orang-orang nak mencabala gitu dia. Nak ada ungkapan yang orang sholat 20 rakaat itu tarawih itu tidak sah, karena tidak ada tumak ninah kayak mantu ayam. Yang nama di Jambi ini sholatnya tumak ninah semua, saya tengok. Tidak ada sholat 20 rakaat di Jambi ini yang tidak ada tumak ninah, kecuali yang di YouTube yang di Jawa tu lah. Gila 20 rakaat 10 menit.
Ya, ya itu tuh dah. Kalau gitu ya ada tumak ninah lah tuh. Kalau kita dijamin tumak ninah, apa ukuran tumak ninah? Di dalam empat mazhab, bahkan tumak ninah menurut Umar bin Khattab, tumak ninah itu adalah menyempurnakan gerakan. Kemudian setelah sempurna ada rasa tenang di hati. Tumak ninah. Dah. Ruku gitu. Sempurna gerakan ruku, dah. Ininya luruslah kayak sekur, ini paling enak kayak inilah kayak sekur, kuat, di lutut, ruku tuh di lutut, ininya ini di apa direnggangkan jarinya nih, dah. Bukan kayak gini, di sebenarnya kayak gini, dah. Jangan pula renggangnya gini, pas di lutut. Kalau saya tengok ada pula orang yang berlebihan pula. Aduh ya, kadang saya ini nak duduk, cuma kaget dia kaget marah. Cuma saya tengok, ya Allah mudah-mudahan adalah ya ngajari dia sholat ya. Dia kena itu tuh kena dia tak tahu ya Allah mudah-mudahan adalah ngajar dia sholat. Dia. Atau ada yang kayak gini ya, yang direnggangkan, tidak jadi masalah ya. Nah, kalau saya kayak gini ngambil, enak bu, darah kita ni sehat ya. Ini rato pandangan kita ke tempat sujud. Kalau pandangan ke tempat sujud, pala sama ini rato lah. Tak bakalan tidak ada rato. Kecuali kalau ibu nengok ke tempat lain untuk ke tempat sujud. Nengok ke kuku dah. Atau nengok pantat orang. Tapi kalau tempat sujud selesai lah tu, luruslah pala sempurnakan sehingga rukuknya Rasulullah itu kalau ditaruh di air minum dia tidak ada tumpah. Itu rukuk yang benar ya. Tumak ninah. Kata Umar bin Khattab, tumak ninah itu ukurannya satu tasbih. Subhanallah. Asa sudah subhanallah ukurannya tumak ninah lah tu. Nah, coba kita tengok tu yang 20 rakaat tu. Lebih dari subhanallah ya. Ini ukuran tumak ninah yang paling minim ya, yang paling minim. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ukuran subhanallah dapat tumakninah. Lalu sekarang ada kali 20 rakaat ada tumakninah. Kita tengoklah orang 20 rakaat lebih daripada subhanallah. Jadi kita ni kadang ni diadu domba ya. Kamu ini yang 8 rakaat sama 20 rakaat akhirnya tidak usah ya. Maka saya akan sampaikan 4 mazhab ya. Maka tumakninah. Maka kita tengok dulu kalau ibu-ibu masih ingat ya. Imam kita dulu, kiai kita dulu, kan biasanya kalau ke masjid agak terlambat ya dah. Imam-imam ya dah. Terlambat dia. Orang lah sudah sholat, dia sholat. Dulu saya ingatnya dulu ya. Kalau ulama kami di kampung saya dulu tuh. Jadi kalau misal dia sholat qobliyah tuh cepat ya bu. Allah. Sampai dalam hati saya tak apa lah dibaca. Setelah saya kaji daripada di pesantren, tengok rupanya yang wajib itu cuma Al-Fatihah. Dia jadi ibarat gini bu, kita ada yang namanya fikih itu hukum situasi, ya dah. Jadi kemaslahatan itu lebih kita utamakan. Jangan kaget gara-gara kita nak melaksanakan kesempurnaan sholat, kawan ngurutu. Kau dia lambat, kamu pula sholat, kamu tidak. Aku nak kerja. Kalau kau nak lama-lama cepatlah datang. Makanya kemaslahatan yang ini diambil sudah. Yang sunnah-sunnah tadi itu tidak usah kita laksanakan ya. Untuk keadaan qobliyah. Cuman jangan pula gara-gara ini saya sampaikan ibu sholat fardunya dirukunkannya, diwajibkan semua. Yang sudah ibu tinggalkan jangan ya. Gara-gara ini ya sudahlah, berarti yang wajib ya sholat zuhur ada Al-Fatihah, tidak usah lagi pakai subhanallah, langsung ya, langsung tasawuf ya. Itu dah ya. Ini untuk keadaan kita darurat mengimbangi daripada keadaan ya. Nah, jadi itu 4 itu tadi, tasyahud akhir, Al-Fatihah, takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salam pertama. Nah, masuk kita ke materi syarat sah takbiratul ihram. Keempat bacaan ini bu harus sempurna. Nah, kalau tidak sempurna, tidak sah sholatnya. Tapi kami ustaz, kami bacaan kami tidak bagus. Ya sudah, sesuai kemampuan ibu, sah sholatnya.
Tapi dosanya di mana? Di saat ibu tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki, itu yang dosa. Nah, tapi kalau ibu sesuai kemampuan tadi itu sholatnya sah. Cuman di saat ibu tidak mau belajar, setiap detik, setiap napas yang ibu hirup diberikan oleh Allah kesempatan, ibu tidak mau belajar, dosa tetap dihitung. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Ya, apalagi ada majelis kayak gini nah. Ada tempat pengajian, ada ustadz di situ. Yang bisa kita minta ajari, kita lah tahu bacaan kita tidak bagus, ilmu kita kurang, tidak mau kita minta, tidak mau kita kejar ilmu itu, itu dosa lah terus ya. Nah, cukup lah aku kayak gini lah ya, sampai mati. Nah, aduh, ibu ya. Sholat ibu sah, tapi dosa ibu tetap kena, karena ibu tidak mau belajar. Syarat sah takbiratul ihram. Ini tolong imam-imam ya, wajib nih ya, ini fardhu ain imam-imam harus tahu syarat sah daripada takbiratul ihram. Syarat sah takbiratul ihram itu ada 16 ya. 16 syarat sah takbiratul ihram. Kalau sudah syarat sah, wajib untuk diikuti, untuk disempurnakan ya. Ibadah itu bisa sah diterima karena terpenuhi rukun dan syarat. Nah, ini ada syarat sah takbiratul ihram ya. Yang pertama, syarat sah takbiratul ihram ada 16. Nih, imam-imam harus perhatian. Bapak, ibu-ibu juga ya, menyempurnakan sholat. Syarat sah yang pertama, takbir harus dilakukan ketika sedang berdiri pada sholat fardu. Ketika sedang berdiri kalau mampu, kalau tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu berbaring isyarat, tidak mampu isyarat disolatkan. Nah, ibu mau disolatkan? Nah, takbiratul ihramnya harus pada saat kita sudah sempurna berdiri. Jangan awak lagi buru-buru kan, karena banyak nih kan orang ini penolak terlambat, bekerja-kejar ada, apalagi orang yang baru ngaji. Bahwa takbir pertama bersama imam, takbir pertama bersama imam itu akan mendapatkan barang siapa yang dapat takbir pertama bersama imam maka akan dibebaskan daripada dua keburukan. Keburukan daripada neraka jahanam, keburukan daripada munafik. Wah, bekejar kan banyak sekarang orang-orang hijrah udah nak dikejar di takbir pertama sama imam. Karena awak terlambat tadi kejar, berlari lah ngos-ngosan. Belum lah nyampe tempat ini langsung Allahu Akbar. Tak boleh. Sempurnakan dulu sehingga kata Rasulullah, apabila engkau terlambat sholat, ya, kita inilah sudah makanya wudhu yang paling abdul itu di rumah. Di rumah Pak, itu paling abdul. Apalagi kita sekarang ini paling enak ada PDAM ado, ada air ado, kecuali mati ya. Lalu di rumah, tuh wudhu lah di rumah. Orang yang wudhu di rumah saat dia pergi ke masjid itu sudah dihitung. Langkah pertama sudah dihitung, kita sudah dapat pahala daripada orang berjamaah. Sudah dihitung. Jadi kata Rasulullah saat kita tadi terlambat, tapi bukan dibuat-buat ya. Kaget lah, karena kita dihitung juga. Beda. Selesaikanlah dulu di sinetron ditanggung beda. Nah, jangan ya. Kalau memang kita sudah berusaha, tapi terlambat, tidak usah nak buru-buru. Santai be kata Rasulullah, nikmati perjalanan tadi. Cuman jangan santai-santai, ini ada tak? Normal be. Sambil kita berzikir, sambil kita berdoa, apa yang kita anukan zikir, ada doa boleh. Nah itu sudah dihitung. Maka nak sampai ke masjid itu pun imam misalnya lah selesai sholat, ya tak? Misalnya selesai sholat, kita dapat pahalanya. Dapat pahalanya be. Tapi sholat belum. Jangan kaget, sudah dapat juga positif. Tidak usah sholat lagi, jangan ya. Pahala kita dapat, kemudian kita melaksanakan sholat lagi. Nah, tapi yang paling abdul, apabila imam sebelum dia menyelesaikan salam pertama, kita ikut, itulah dapat daripada sholat berjamaah. Tidak payah lagi kita nak ulang-ulang lagi kaget sholat jamaah dewe. Dah, selesaikan lagi, tambah lagi kita jadi masbuk. Paham bu ya? Jadi selesaikan, berdiri dengan betul. Nah, berdiri tegak dengan betul ini yang saya luruskan. Ya. Saya pernah diprotes sama orang, saya tegak gini kan. Yang namanya berdiri tegak dengan betul itu ngadap kiblat. Aku lah ngadap kiblat. Kaki kau itu salah, kayak mana lurus yo. Ini tidak ada wajib. Kamu yang melaksanakan kayak gini benar. Kami yang melaksanakan kayak gini benar. Yang kamu salah di saat kamu menyalahkan kami.
atau kami menyalahkan kamu, itu yang salah. Jadi kita jangan saling menyalah-nyalakan. Ini kan hanya gerakan. Ini ikhtilaf, tidak ada yang namanya dalil yang menjelaskan secara detail bahwa berdiri tegak dengan betul, telapak kaki harus lurus, tidak ada. Jadi bahasanya berdiri tegak dengan betul. Bagaimana kita tegak dengan betul? Ulama kita, saya baru tahun 2000 ni lah yang ada dapat kayak gini nih. Dulu kita ni tengoklah di buku-buku tuntunan sholat kita tuh. Inilah gambar. Dah, tidak ada kayak gini. Sekarang yang gambar ini disalah-salahkan. Inilah yang kata Rasulullah. Ada hadisnya, akan terjadi bencana besar, ya, bagi umatku dalam kurun kiamat, ya, apabila umatku telah melaksanakan 15 hal secara keseluruhannya. 15 hal secara keseluruhan. Dari 15 itu, Bu, 14 sudah terjadi semua, tinggal satu yang belum, tinggal nunggu kiamat, tinggal satu, ya. Dari 15 itu, yang ke-15 ini yang dilakukan oleh umatku, ulama-ulama akhir zaman menyalahkan ajaran ulama terdahulu, bahkan ajaran Khulafaur Rasyidin. Nah, saudara, sudah terjadi menyalahkan sholat 20 rakaat Khulafaur Rasyidin. Itu Umar itu tuh yang menentukan, yang membuat bid'ah itu 20 rakaat Umar disalahkan. Ini berarti kan sudah ada dalilnya, Rasulullah sudah menggambarkan akan terjadi kayak umatku itu menyalahkan ajaran ulama terdahulu. Ya, Sinan disalahkan, Maulid Nabi disalahkan, kalau gitu 20 rakaat disalahkan, ada. Tapi alhamdulillah semenjak Ustaz Abdul Somad datang menjelaskan 4 mazhab, cerah semuanya. Yang 20 rakaat, 8 rakaat baik, ya dah. Alhamdulillah, ya. Nah, maka sudahlah baik kayak gini, jangan pula kita nak kekeh pula. Ya, sudahlah, jangan saling salah menyalahkan. Berdiri tegak dengan betul. Kayak mana kita berdiri? Berdiri yang enak lah. Kita berdiri ngobrol kayak gini lah, ada. Tidak ada kita pas nak berdiri kita ngobrol sama kawan, ketemu sama kawan. Lah kayak mana kabar? Tidak ada. Berdiri tegak rumah, berdiri lah kita seenaknya, ya. Nah, inilah berdiri tegak dengan betul. Sesuai lah dengan fitrah kita, dah. Yang kayak gini benar, yang kayak gini juga benar, ya. Sama dengan kita nih, pandangan kita. Pandangan kita 4 mazhab ini ada 2, Bu, pada saat sholat. Yang pertama pandangan kita ke tempat sujud, ya, tempat sujud. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali pandangan ke tempat sujud, ya. Tapi kalau Imam Maliki pandangan ke depan, ya. Saya pernah sholat, saya sholat tarawih di masjid apa lah itu, ya. Ada CCTV, direkam, enggak. Kemudian di-share ke HP saya di sholat. Saya baca ayat, pandangan saya ke depan, ya dah. Baca ayat itu pas panjang pula, ya dah, ke depan. Datanglah ustaz-ustaz kita di majelis penceramah Indonesia, ya dah. Disalahkan dia. Ustaz itu sholat itu tidak mengapa pandangannya tidak ke tempat sujud. Salah tuh Ustaz. Dalam hati saya, dari mana boleh salah? Saya share lah imam-imam di Masjidil Haram kan. Wah, dia baca kayak gini lah. Karena bacaan panjang tuh kalau kita duduk kayak gini kan lupa, apalagi sudah sajadah. Lupa kadang kan kita menikmati tadi itu. Kita pakai lah, tidak jadi masalah. Mazhab Maliki juga. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kita menghadap daripada Masjidil Haram. Jadi ada 2, yang ngadap ini boleh, 3 mazhab. Yang ngadap ke sini Imam Maliki. Tak jadi masalah. Makanya kalau Imam Maliki, mazhab Imam Maliki, ini apa nih? Gambar-gambar kaligrafi haram kan dia. Minimal makruh. Bahkan ada yang menghukumkan daripada mazhab dia itu haram. Kenapa? Mengganggu. Apalagi baju-baju yang bertulis-tuliskan, tidak, ya? Ditulis-tuliskan, tidak. Ada pula tulisan kau, ya. Apa pula urusan kau? Jadi tidak jadi masalah. Jadi kalau masalah untuk pandangan, ke tempat sujud 1, 3 mazhab, ke depan 1. Itu Imam Maliki, ya. Tidak jadi masalah. Jangan pula lagi kita bertengkar gara-gara pandangan, tidak. Kecuali kalau kita Imam Syafi'i, tahu-tahu mandang ke depan kan ada cewek, salah pula ada. Nah, itu untuk
sedikit perbedaan. Jadi berdirilah kita pada saat sholat itu dengan benar sesuai daripada keyakinan kita. Yang luruskan itu tuh boleh, yang agak miring sesuai kita yang guru-guru kita lama boleh ya. Yang salah itu kalau kita menyalahkan salah satunya. Nah, kemudian takbiratul ihram harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh bahasa lain, itu syarat sah. Sampai kiamat jangan dirubah. Ustaz, kami lah bosan dengan bahasa Arab. Sekarang kan sudah ada Islam Nusantara, kita pakai bahasa Nusantara ya. Kami orang Padang pakai bahasa Padang. Allah nanti kadang. Ada lah. Kita sudah ada aturannya, syarat sah ini Bu. Jadi harus bahasa Arab. Tidak boleh dirubah-rubah. Tidak ada kata bosan sampai hari kiamat tetap bahasa Arab. Sekali bahasa Arab tetap bahasa Arab. Takbir harus dengan lafal jalalah. Jalalah itu pakai lafal Allah. Kemudian yang keempat, takbir harus dengan lafaz akbar. Jadi lafaz takbir itu Allah dan akbar. Dua itulah, tidak boleh dirubah sampai hari kiamat. Takbiratul ihram lafaznya dua itulah, Allah dan akbar. Yang kelima, tertib antara dua kata tadi itu, cara mengucapkannya. Allah di pertama, akbar di kedua. Tidak boleh dibalik-balik, harus tertib. Ustaz, bosan kami, Allah terus yang duluan. Sudahlah, kita gantilah sesekali ya tak represi ya tak selingan. Kalau kira akbar duluan, akbarullah. Tak boleh ya. Pokoknya Allah yang pertama, akbar kedua, harus tertib. Tak boleh dirubah-rubah. Nah, ini yang perlu imam-imam lagi perhatikan. Yang keenam, tidak boleh memanjangkan huruf hamzah pada lafaz Allah, huruf hamzah tidak boleh. Ini ibu-ibu, ini bapak ya. Ini biasa imam-imam di sholat id, sholat-sholat yang ramai jamaahnya imam-imam nih. Kalau dia tidak tahu masalah ini, itu galak kebablasan ya. Saking tengok kepingin dikatakan khusyuk, kepingin dikatakan imam hebat ya. Allahnya tadi itu alifnya dipanjangkan. Mantap ya, jamaahnya banyak ya. Allah, itu salah tuh. Aja tidak boleh dipanjangkan ya. Allah tidak boleh. Imam itu tidak boleh ya. Harus satu harokat pendek. Allah langsung Allah. Tidak boleh A-nya itu panjang ya. Allah tidak boleh. Allah boleh ya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh memanjangkan huruf ba yang di ujung. Ini kadang azan saya masih dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ba-nya dipanjangkan, ada tak? Rasa lain rasanya di kuping, ada. Kalau ditanya ngapa dipanjangkan, biar ada cengkoknya dikit di ujungnya. Ya Allah ya. Jadi ba-nya tidak boleh dipanjangkan, alif tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Tidak boleh ya. Imam-imam itu harusnya nanggung dosa kamu kakek. Untuk berjamaah berapa jamaah yang salat, kita pula yang nanggung jadi imam ya. Jadi imam ini harus ini. Ya minimal kita pribadi ya. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh mentasdidkan huruf ba pada lafaz akbar. Tidak boleh mentasdidkan. Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Ba tidak boleh tasdidkan. Allahu Akbar, tidak boleh. Nah, ini biasa orang-orang Jawa. Tapi kalau memang itulah logatnya, tidak jadi masalah ya. Tidak salah ya. Belajar Pak, tidak boleh gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak bisa Ustaz, itulah kami di logat ya. Nah, kalau kayak gitu sahlah sholat ya. Tapi kalau dia nak jadi imam di tempat ada orang yang ada bacaannya bagus, jangan jadi imam. Cacat. Tapi kalau sekampung tuh itulah lapasnya, satu kampung akbar semua, ya sudah carilah dia. Sah. Kenapa? Syarat jadi imam itu tuh laki-laki yang terbaik di antara kamu. Mana laki-laki terbaik di antara kamu? Imamlah di situ. Ya. Yang terbaik ini bukan yang gagah, bukan yang gagah, bukan yang punya jabatan, yang punya ilmu di antara kamu. Beda. Nah, saya pernah sholat di daerah Sungai Bahar ya. Waktu orang Jawa semua tuh, ya. Wah, bukan gitulah. Ya.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Jadi saya tanya, semuanya kayak gitu. Sah tak Ustaz? Sah lah, memang kamu itulah yang terbaik di antara kamu ya. Nah, jadi masalah. Jadi kita jangan sampai kita ini merasa kita lebih baik dari orang lain. Kita menjadi orang baik bagus, tapi di saat kita merasa lebih baik, itu yang salah. Jadi biarlah amalan orang. Ibu kita belum lagi nengok di Mekah Madinah ya. Ada orang Turki ya, ada orang Afghanistan, orang India. Lidahnya kan beda-beda. Cadar, kadang kita dengar lucu. Nah kalau dia imam sama-sama, dia benar lah itu ya. Nah ini untuk kalangan kita. Alhamdulillah, orang Indonesia ini lidahnya dirahmati oleh Allah. Kenapa? Lidah kita ini lempeng kepada seluruh bahasa. Bahasa Inggris laju ya. Bahasa Arab laju. Pas bahasa kita ini, lidah kita ini pas. Tapi kalau orang Inggris suruh bahasa Indonesia, belepotan bu. Orang Inggris suruh bahasa Indonesia, belepotan dah. Tengoklah tuh orang-orang yang artis-artis bahasa apa, pakai bahasa Indonesia, belepotan kan. Tapi kita orang Indonesia pakai bahasa Inggris, mantap. Pakai bahasa Arab, mantap. Lah kayak orang Inggris, lah kayak orang Arab. Jadi kita ini rahman. Jadi kalau di antara kita di Indonesia, wajib ini harus dilaksanakan. Kenapa? Lidah kita ini memang diciptakannya memang mampu untuk melaksanakan ini. Kalau tidak mampu ya sudah tidak jadi masalah ya. Nah, lalu yang ke-8 ya, yang ke-9, tidak boleh menambah huruf waw hidup ataupun mati antara dua kata Allah dan Akbar. Ya, Allahu Akbar. Di takbiran dia takbir apa nih? Idul Fitri ini saya galak dengar ya. Tidak bapak-bapak, tidak anak-anak ya. Salah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada be wak ya. Dia banyak makan bubur wak ya. Wakbar. Tak boleh ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jangan apalagi dibawa ke sholat ya. Tak boleh. Allahu Akbar, tak boleh. Yang ke-10, tidak boleh menambah huruf waw sebelum lafaz jalalah. Wallahu Akbar tidak boleh. Wallahu Akbar tidak boleh. Wallahu tidak boleh. Yang ke-11, tidak boleh berhenti antara lafaz Allah dan Akbar walaupun sesaat apalagi lama. Allahu Akbar tidak boleh. Harus satu nafas, satu iring. Allahu Akbar. Dan tidak boleh berhenti saking musuh. Allahu Akbar. Tidak boleh ya, harus satu nafas, satu iring. Yang ke-12, dirinya sendiri harus mendengar huruf takbiratul ihram. Kita harus mendengar bu kalau kita sholat dewek. Allahu Akbar. Setiap huruf, alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ro, harus terdengar. Yang ke-13, harus setelah masuknya waktu sholat. Di dalam sholat yang memiliki waktu. Kalau sholat fardu harus masuk waktu sholat. Dan kalau tidak ada waktu sholat, tidak dosa. Iyalah, masa sholat zuhur jam 10? Beda, tidak mungkin beda. Jadi kalau sholat zuhur, sudah jam lewat jam 12, setelah masuk baru kita takbiratul ihram. Yang ke-14, melakukan takbiratul ihram ketika menghadap kiblat. Menghadap kiblat, ya. Yang ke menghadap kiblat ini tergantung dia. Kalau kita di Singapura, jangan perlu ibu nak pikir kiblatnya ya. Di Singapura tidak ada kiblat ya. Saya di hotel Singapura itu mana lah cari mana lagi kiblatnya. Tidak ada, ya. Nah, karena di sana itu memang tidak ada syariat di sana itu tidak ada, ya. Azannya tidak ada terdengar di Singapura. Ya. Nah, ini kita ini tidak dijadikan Singapura kemarin. Alhamdulillah masih ada yang pejuang-pejuang jihad kita. Apalagi dia pejuang-pejuang subuh ya. Salut saya. Ini pemakmur agama Allah, pemakmur rumah Allah ya. Mudah-mudahan bagi ditempatkan di tempat yang terbaik di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salah satu huruf takbiratul ihram tidak ada yang rusak. Nah, tidak ada rusak. Kalau rusak hurufnya tidak sah. Alif Allah, jangan Allah, jangan ain. Alif alif a. Allahu. Hu-nya itu ha besar, jangan ha kecil. Nah, harusnya kita nih yang kajian-kajian kayak gini nih penting dikit ya, tapi penting. Hu, ha, hi, hu, ha besar. Bergetar dada ha besar. Kalau ha kecil ditenggorokan ha, hi, hu. Jadi jangan Allahu, Allahu, salah. Allahu, hu, ha besar. Allahu,
Allah itu tafkhim tebal. Jangan Allah, Allah jangan. Allahu akbar, kaf jangan qaf. Kadang Allahu akbar jangan. Itu masih ada akbar. Bar. Jadi hurufnya harus sempurna. Jadi yang merasa mungkin kurang dalam ilmu ini, cari guru ya. Atau memang di sini dibuat niat majelis tahsin, minimal tahsin untuk bacaan sholat. Nggak usah dulu nak pakai tahsin Quran, beda. Tahsin bacaan sholatnya dulu. Al-Fatihahnya dibenarkan, tasahud akhirnya dibenarkan. Tasahud akhir kita nih Bu banyak yang salah Bu. Saya kalau majelis taklim saya itu ibu-ibu suruh baca tasahud akhir banyak yang salah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Panjang pendeknya harus pas. Kalau kita tak ikut daripada lagu kita dulu beda. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itulah banyak salah tuh. Dah? Jangan lagi diikuti ya. Kalau ini adalah syarat, huruf-hurufnya harus sempurna. Nah, belajarlah itu tuh. Yang dikit-dikit pada lu taklim kita nih. Belajar baca takbiratul ihram, belajar Al-Fatihah, belajar tasyahud akhir, belajar ucapan salam. Ucapan salam itu juga banyak imam-imam kita bertemparan di salah kan. Banyak yang salah ya. Cuma nak dikasih tahu kaget tersinggung. Saya lah pernah ngasih tahu ulama besar di Jambi ini. Ulama besar di Jambi saya kasih tahu. Di musuhnya saya sampai sekarang ada tegur dah. Alhamdulillah, itu kiai itu. Kalau dibilang kiai dah ya. Cuma dia banyak majelis taklim, banyak ya. Saya tegur salah. Sampai sekarang ada tegur dah. Maka saya malas tegur orang dah. Cukup saya ngingkar ya, daripada lagi putus silaturahmi lah. Nah, yang terakhir, mengakhirkan takbiratul ihram makmum dan takbiratul ihram imam. Makmum tidak boleh mendahului imam takbiratul ihramnya. Biarlah imam itu lama takbiratul ihram, jangan kesal ya. Saya ada di Talang Banjar jamaah Ustaz. Imam di tempat kami itu kalau nak mulai takbiratul ihramnya lama nian. Doa apa yang dibaca itu? Mungkin sekali doa dibaca dah. Kalau dibaca kalau binas ayat kursi, mungkin doa lama nih ada nak semenitan. Jadi kalau dia imam tuh berutuk ada lama lah, enggak terlalu lama. Jadi makmum tuh kapan lama lagi. Itu ada di Jambi, di Talang Banjar masih ada, bapak itu masih ada. Saya tegur tak juga berubah dah, tidak juga berubah. Kata dia itulah doa yang diajarkan kami. Ya doa itu tengok situasi. Kalau bapak salat dewek, nah doa 5 menit pun tidak jadi masalah. Tapi bapak jadi imam sesuaikan. Tidak usah nak panjang-panjang. Minimal bismillah bela. Atau auzubillah ya. Atau astagfirullah. Jadilah ya. Ini kadang kita kesal ya. Sudah lama melamun kan kau aku duluan lama ya. Allah. Dah selesai, sudah sah salat kita. Apalagi pula yang sekarang imam banyak gaya ya. Oh, dah selesai, pulang dulu lah. Kadang mampu belakang apa selesai. Dah lah keduluan lah Allah dulu ya. Itu memang ada di Jambi ini. Saya tidak bohong lah, saya tidak bohong ya. Ini nih kejadian sampai sekarang detik ini masih ada imam-imam kayak gitu. Nggak jadi ya. Nggak jadi. Kadang kita nih akhirnya makmum betul. Berapa kali dah? Janganlah kita imam dia, janganlah ya. Jangan kayak gitu. Kita sesuaikan daripada makmum. Beda. Tidak boleh. Nah itulah daripada 16 syarat sah takbiratul ihram. Ya. Sempurnakanlah itu. Ya. Jangan sampai kita sholat tapi tidak mendapat apa-apa. Beramal tanpa ilmu sia-sia. Ya. Sholat yang amalan yang paling pertama dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Ya, amal ibadah yang pertama kali dihisab sholat. Kalau sholat kita benar, yang lain itu tidak dihisab lagi. Ya. Tapi kalau sholat kita salah, yang lain dihisab. Maka
Yuk kita sempurnakan satu amalan sholat ini kita sempurnakan, insya Allah amalan yang lain itu aman. Ya, tapi kita sempurnakan akwalnya, ucapan sempurnakan semua dengan perbuatan. Baru bab takbiratul ihram Bu, udah selesai gitu lah, sejam. Belum lagi bab Fatihah, bab tasyahud akhir, bab salam, masih banyak lagi ya. Belum lagi gerak-gerakan. 2 bulan tidak selesai Bu. Nah ini apalagi kita pertemuannya cuman mungkin 1 pekan 1 kali. Sini 1 pekan 1 kali ya. Nah, tidak bakalan selesai ya. Nah, jadi itu dulu. Masih ada waktu, kalau ibu nak bertanya boleh tentang masalah ini ataupun masalah lain boleh ya. Sampai 6:30 ada kita. Atau nak sekarang lagi kita habiskan, terserah. Saya ingin itu ya. Kalau memang sekarang kita langsung ke doa, tidak ada masalah. Kalau nak ada sesi tanya jawab boleh. Terserah. Saya nggak lah Pak Ustaz. Iya. Kawan yang mau bertanya. Iya, saya jam 7 pun saya masih sanggup. Sebab banyak pertanyaan. Kalau memang ini tidak jadi masalah. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya bilang tidak bisa. Ayo, boleh. 6:30 kita Pak ya? Ayo. Ada boleh. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ingin bertanya dipersilakan. Tidak ada Bu? Sudah jelas kalau alhamdulillah. Pokok kalau saya jelaskan tingkat profesor jelas semua lah. Nah, yang boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, jarak antara azan dan qomah sholat subuh itu idealnya berapa lama? Karena pernah saya mengikuti pengajian doa setelah antara azan dan qomat itu ijabah Allah. Nah saya ya rasa kesal juga dan sholat di masjid itu kita lagi sholat qobliyah, orang tuh macam dikejar setan, kayak ada bisnis besar yang nunggunya nak cepat-cepat selesai dulu. Iya, benar Pak. Jadi ya, sampai saya berniat itu kan ada jam-jam seperti ini sekarang di masjid tuh kan. Kadang itu kita datang masih sekian menit belum habis. Cuman kan kalau tadi mungkin ada bisnis besar yang dikejar itu belum habis, masih sekitar 2-3 menit nyelang komat. Jadi kadang-kadang kita nih masih tasawuf akhir nyelang komat, kita belum lagi berdoa. Sementara doa di antara itulah yang paling diijabahkan. Nah, jadi saya mau tanya idealnya dari setelah azan sampai qomah itu berapa lama? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah idealnya itu disepakati, tetapi yang paling menjadi patokan gini Pak, ini jadi patokan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat seseorang dengan satu orang itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Sholat 2 orang dengan 1 orang lebih afdal daripada sholat 1 orang dengan 1 orang. Sholat yang lebih banyak orangnya itu lebih Allah cintai, berarti lebih afdal. Jadi kalau kita apalagi itu di komplek nih, paling enak takarnya dah. Pokoknya siapa yang biasa sholat, kita udah tahu orang-orang. Jadi sholat itu kalau bisa kita tunggu jamaah di ramai, pahalanya lebih besar, ya. Sehingga Rasulullah SAW itu sesungguhnya beliau pernah bersabda, sesungguhnya kalau seandainya tidak memberatkan umatku, sholat isya itu tuh, ya, lebih afdolnya tuh dilaksanakan di akhir waktu. Sholat isya di akhir waktu, di tengah-tengah malam itu ya. Nah itu paling afdol. Tapi karena memberatkan bagi umatku, maka dianjurkan di awal waktu. Nah, apa niatnya tuh? Kita supaya kita ini rame. Makanya saya gini juga, masalah Yasin tahlil ya. Kami Yasin di kampung saya itu Yasin tahlil masih sholat Jumat, pas di hari Jumat atau di hari Rabu. Kan kita kan sesuai dengan kesepakatan.
setelah sholat tadi, setelah yasin tadi, kami masih tetap dapat sholat isya berjamaah. Tunggu dulu, tunggu. Jadi takmir masjid kalau bisa tunggulah ramai. Apalagi orang lagi sholat, selesaikan dulu. Bahkan ditanya, saya kalau misalnya jadi imam di jamaah saya tanya, ibu masih ada yang nak doa bu, yang belum doa lah bu. Saya sampaikan itu ya. Nah cuman karena kita nih ada keperluan banyak kepala, maka kita sepakatilah, kita buat kesepakatan ya. Kita pun kalau sudah ada kesepakatan, kita harus menghormati kesepakatan ya. Kita di sini sholat ini kita kasih waktu 5 menit, sholat yang ini 5 menit, sholat yang ini 10 menit ya dah. Kita sudah rapatkan semua sama jamaah, tinggal kita konsekuensi jamaah untuk mentaati itu. Jadi pada saat kita tadi terlambat, kalau memang kita tidak bisa sholat tadi itu, ya sudah, tidak usah sholat di situ. Kalau terlambat, ada kaki kodok. Sesudah sholat fardu, kita tidak terkejar. Pas sudah datang, orang sudah koma. Boleh tidak kaki kita setelah sholat fardu, kita sholat qobliyah, kodok? Boleh. Jadi kalau misalnya kita zuhur datang, kita sudah berusaha atau terlambat, pas sampai sana orang sudah koma, dapat sholat qobliyah. Selesai daripada sholat fardu, maka kita sholat sunnah qobliyah, kodok tadi, kodok sholat sunnah qobliyah zuhur tadi, boleh. Dah, mana dalilnya? Rasulullah SAW pada saat setelah sholat asar, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Sahabat bingung, ya Rasulullah, bukankah habis sholat asar ini diharamkan kita sholat? Sholat apakah engkau ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda bahwa aku sholat sunnah qobliyah zuhur yang tidak sempat aku laksanakan dikarenakan ada tamu orang Badui, orang non muslim di rumahku. Jadi tamu tadi termasuk uzur ya. Tapi tamu yang memang khusus, jangan tamu CS kita datang itu kita ada CS kita tiap hari datang kita anggap tamu kita uzur, tidak pula ya. Ini tamu-tamu yang memang darurat. Nah, jadi kalau bapak tadi itu tidak ada ini, boleh di kodok di setelah sholat. Nah, begitu. Lalu kemudian yang masalah waktu tadi disepakati, ya itulah yang paling abdul disepakati. Nah, boleh bapak komentar apa tadi? Bukan itu masalahnya. Saya datang itu duluan. Iya. Mungkin penuh bacaan sholat saya itu lambat. Iya. Kadang ya mungkin yang seperti Ustaz bilang tadi yang wajib-wajibnya. Saya kadang sudah qobliyah itu sudah 1 rakaat. Ada orang datang. Ya. Dulu dia assalamualaikum dari saya. Ya, itu menerapkan dari yang saya tadi. Tanya tidak diterapkan ya. Apa sekarang anda ya tahu ya. Kalau berilmu alhamdulillah ya lah. Saya pernah bertanya, apa yang dibaca sampai pendek? Iya. Saya dah coba juga dia bilang. Iya. Itu bisa cepat qobliyah. Iya. Kan? Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya tadi itu, kan tadi waktu sudah ada nih. Disepakati kan? Ayo. Kan kalau disepakati dipasanglah di jam ini. Iya. Benar kan? Nah, terus kadang masih tersisa 3 menit. Kalau dulu pernah juga dengan ceramah, imam yang boleh menyuruh komat. Iya. Ya kan? Iya. Itu etika. Nah, kadang-kadang yang bukan jadi imam yang soal yang dulu-duluan komat. Ya. Kan lagi macam-macam keperluan dia 3 menit. Zolim. Jadi orang yang seperti itu zolim dan dia khianat. Jadi munafik. Kita kalau sudah ada kesepakatan, tidak boleh melanggar kesepakatan. Orang yang melanggar kesepakatan berarti dia munafik. Tanda orang munafik apabila dia berbicara dusta, apabila dia diberikan kepercayaan khianat, apabila dia idza hadatsa kadzaba wa idza tu'mina khana wa idza ada 3 dia. Lupa pula saya. Apabila dia berbicara dusta, apabila dia berjanji dia ingkar. Wa idza wa'ada akhlafa. Lah janji kita buat perjanjian nih, ingkar. Berarti dia munafik. Nah, Padahal lah pernah tuh kok di komplain. Pak dokter Pak ini, warga komplain. Jelas sehari 2 lah ya, besok tuh malah kami cepat. iya, maka kita belajarlah untuk konsekuen terhadap kesepakatan. Caranya tinggal kita ingatkan dia lagi kan. Itu kesepakatan kita segitu. Kalau memang masih ada yang sholat,
atau masih ada kesempatan untuk orang berdoa, kita habiskan waktu itu. Tapi kalau misalnya tadi itu kita sudah ada yang kita tunggu, boleh itu kita langgar. Bukan arti dilanggar, berarti kita manfaatkan sesuatu yang daripada mubazir tadi kan, dan lagi boleh. Jadi memang harus tugas takbir masjid, tua-tua tergadai alim ulama lah yang mengingatkan ya, tegak di situ. Bahkan sunnahnya Bu, sunnahnya kalau etika kita sholat itu makmum etikanya ya, etika ini bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat ya, etika. Makmum itu berdiri setelah imam berdiri pada waktu qomat ya. Sudah imam berdiri dia ke arah ini baru kita berdiri. Itu etikanya. Jadi kita tuh tidak boleh, ini adab ya, tidak boleh kita berdiri duluan daripada imam. Imam di sipulan. Tengok dulu pas dia berdiri baru kita berdiri. Itu etikanya. Itu yang kata Bapak tadi ya. Jadi kita ini ada adab dalam sholat. Ada yang membatalkan sholat, ada yang makruh sholat ya. Jadi itulah tadi jawaban Bapak tadi itu. Yang paling abdol disepakati. Nah, yang paling abdol disepakati. Kalau sudah ada kesepakatan, tolong ditaati. Tapi kalau misalnya dalam pelaksanaan sudah tidak ada yang ditunggu, maka lebih abdol jangan dibiarkan kemubaziran waktu, laksanakanlah. Nah itu yang dapat saya sampaikan ya. Nah, kira-kira ada lagi kira-kira Pak, Bu? Ya, tidak ada ya. Pokok kalau sudah makan atau lado tuh pikiran kita ada musuh. Ya, kita sama-sama ada nggak makanan ada? Sodakoh di saat subuh nih Bu ya. Ini satu menjago nih yang sodakoh nih. Saya doakan dia dikabulkan. Orang yang bersodakoh di pagi hari itu dia ada diturunkan malaikat oleh Allah, dikirimkan 2 malaikat. Malaikat yang pertama ditugaskan berdoa, ya Allah, bagi si fulan yang bersodakoh pada hari ini pagi-pagi ini ya Allah, jagolah hartonya ya Allah, dan lipat gandakanlah rezekinya. Nah itu didoakan malaikat. Bagi yang malaikat yang kedua, bagi yang tidak mau bersodakoh di pagi hari ini ya Allah, maka binasakanlah hartonya ya Allah, tutup pintu rezekinya. Maka yang bersodakoh hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah daripada rezekinya ya. Yang belum punya mobil Alphard dapat mobil Alphard. Amin. Ya besok banyak lagi yang sedekah kan. Hari ini lontong, besok sate ya. Yang kita doa ya. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul ya Allah di majelis ilmu ini ya Allah, di rumahmu ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Anak-anak keturunan kami, pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa seluruh keluarga kami.